Di sebuah desa kecil bernama Desa Baru di Barito Selatan, lahirlah seorang anak lelaki yang diberi nama Ardi. Meskipun terpencil, dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan udara yang segar. Sejak kecil, Ardi selalu tertarik dengan alam sekitarnya. Ardi tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan penuh semangat. Kegemarannya akan keindahan alam membawanya pada hobi baru, yaitu fotografi. Dengan kamera sederhana yang dibelikan oleh ayahnya, Ardi mulai mengabadikan momen-momen indah di desanya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Ardi memutuskan untuk pindah ke kota Buntok, Barito Selatan dengan harapan bisa melanjutkan pendidikannya dan mengejar impiannya. Di Buntok, ia diterima di sebuah perguruan tinggi dan mengambil jurusan komunikasi. Di sini, bakat menulisnya mulai berkembang. Setelah lulus, Ardi mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor informasi di Buntok. Di sini, ia tidak hanya bekerja sebagai penulis berita, tetapi juga sebagai fotografer. Kombinasi dari dua bakatnya ini membuatnya cepat dikenal. Dari sinilah cerita berawal. Superman, seandainya aku bisa menjadi sepertimu. Aku juga ingin bisa menolong orang-orang di desa dan kotaku, membuat hidup mereka lebih baik. Tapi aku hanya seorang penulis dan fotografer. Apa yang bisa kulakukan? Wah, tempat apa ini? Dan di sebelah sana ada kilatan cahaya berwarna kebiruan. Tempat apa ini, gerangan? Halo Ardi, aku mendengar keinginanmu untuk menjadi seperti aku. Superman, apa ini benar-benar nyata? Ya, ini adalah alam mimpi, tapi bukan berarti pesan yang kuberikan tidak nyata. Aku tahu kau ingin menolong orang-orang yang membutuhkan, itu adalah niat yang mulia. Tapi aku merasa tidak cukup kuat atau berdaya. Aku hanya seorang penulis dan fotografer. Setiap orang punya kekuatan mereka sendiri, Ardi. Kekuatan tidak selalu tentang otot atau kemampuan fisik. Pena dan kamera yang kau miliki juga merupakan kekuatan luar biasa. Tapi bagaimana aku bisa membuat perubahan besar dengan itu? Dengan menyuarakan kebenaran dan menceritakan kisah-kisah yang perlu didengar oleh dunia. Kejujuran, integritas, dan dedikasi adalah kekuatan super yang kau miliki. Apa kau bisa memberiku kekuatan super sepertimu? Aku bisa memberikanmu sedikit kekuatan, tapi ingat, kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam dirimu sendiri. Gunakan ini dengan bijak. Sekarang kau memiliki kekuatan untuk bergerak lebih cepat dan lebih kuat. Kekuatanmu memiliki kombinasi, yaitu kekuatanku dan kekuatan superhero Green Lantern. Tapi yang terpenting, ingatlah untuk selalu berbuat baik dan jujur. Jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkanmu. Terkadang simbol yang berada di dada yang merupakan simbol Superman bisa berubah menjadi simbol hijau huruf S Green Lantern. Terkadang kedua tanganmu memiliki sarung berwarna-warni, itu semua menunjukkan kekuatan kombinasi dan satu lagi, kekuatan sinar X dari mataku tidak kau miliki, tetapi kau memiliki kekuatan sinar hijau yang keluar dari kedua tanganmu, serta satu hal yang kau ketahui, kostummu juga berwarna hijau, tidak seperti diriku berwarna biru, karena kekuatanmu berasal dari alam dan warisanku, sedangkan aku memiliki kekuatan dari planet Krypton. Terima kasih, Superman. Aku akan ingat pesanmu. Ingat, kekuatan sejati berasal dari hati yang baik. Bangunlah dunia yang lebih baik dengan apa yang kau miliki. Selamat berjuang, Ardi. Foto-foto dari acara kemarin harusnya bagus, tapi aku perlu memastikan semuanya sesuai sebelum merilis berita. Foto pedagang pasar dengan senyum yang lebar, dan gambarnya juga benar-benar menangkap esensi revitalisasi pasar. Pembukaan artikel harus menarik perhatian, mungkin sesuatu seperti pasar tradisional mengalami kebangkitan baru, lalu foto pedagang dengan senyum itu bisa di paragraf pertama. Penutupan artikel harus mengajak pembaca untuk peduli. Mungkin bisa dengan foto anak-anak yang bermain di sekitar pasar. Ini menunjukkan bahwa revitalisasi membawa dampak positif untuk semua. Oke, saatnya menggabungkan semua ini. Foto, teks, dan kutipan harus bersatu untuk menciptakan cerita yang kuat dan menyentuh.
Bertemu Superman, itu terasa begitu nyata. Tapi itu cuma mimpi, hanya khayalan di dalam tidurku. Mimpinya terasa begitu hidup. Aku bisa merasakan energi itu, tapi itu tidak mungkin terjadi. Superman bilang kekuatan sejati ada di dalam diriku sendiri. Itu mungkin hanya pesan dari alam bawah sadarku, mencoba memberitahuku untuk lebih percaya diri. Aku harus tetap fokus pada kenyataan. Kekuatan super tidak ada, tapi aku punya pena dan kamera. Itu sudah cukup. Aku akan gunakan apa yang kumiliki untuk membuat perubahan. Superman atau tidak, yang penting adalah tindakan nyata. Mimpi itu mungkin hanya fantasi, tapi pesannya jelas. Aku bisa menjadi pahlawan dengan caraku sendiri. Hai, kamu pasti Ardi. Saya Ana, editor baru di sini. Senang bertemu denganmu. Hai Ana, senang bertemu denganmu juga. Saya dengar kamu sangat berpengalaman dalam hal menyunting berita. Terima kasih. Saya dengar kamu juga hebat dalam menangkap momen dengan kamera. Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Saya baru saja kembali dari pasar tradisional yang direvitalisasi. Saya mengambil beberapa foto pedagang dan lingkungan pasar. Saya pikir ini akan menjadi berita yang bagus. Kedengarannya menarik. Apa yang ingin kamu soroti dalam berita ini? Saya ingin menunjukkan bagaimana revitalisasi ini berdampak positif pada para pedagang dan komunitas. Lihat foto ini, pedagang sayur yang tersenyum lebar. Dan ini, anak-anak bermain di sekitar pasar yang baru direnovasi. Foto-foto ini benar-benar kuat. Mereka menceritakan kisah yang indah. Apa kamu sudah memiliki konsep untuk artikelmu? Ya, saya pikir akan memulai dengan latar belakang revitalisasi pasar. Lalu cerita dari beberapa pedagang seperti Pak Budi dan Bu Siti. Mereka memberikan perspektif yang bagus tentang perubahan ini. Bagus sekali. Kutipan langsung dari pedagang pasti akan membuat berita ini lebih hidup. Bagaimana dengan penutupnya? Saya ingin menutup dengan gambaran masa depan pasar dan harapan dari komunitas. Mungkin juga ajakan bagi pembaca untuk mendukung pasar tradisional. Ada apa ini? Arti gedung bergoncang dan ledakan terasa di gedung ini? Saya juga tidak tahu, Ana. Lekas cepat pergi dari sini. Gedung ini berbahaya. Baik, kamu mau kemana, Ardi? Aku merasa takut. Aku mau ke sana mengambil kamera di dalam ruangan sebelah. Ana, cepat pergi dari sini. Baiklah, tapi itu berbahaya, Ardi. Kamu juga harus keluar dari sini. Cepat, Ana. Pergi, kau tak usah memikirkan aku. Aku
Aku juga mau keluar dari gedung ini. Aku hanya mengambil berkas dan kameraku saja. Baiklah Ardi, hati-hati ya. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa berbeda? Mimpi itu, Superman memberiku kekuatan, tapi itu kan hanya mimpi. Aku merasa bisa melakukan apa saja sekarang. Apakah mungkin kekuatan itu nyata? Superman bilang kekuatan sejati ada di dalam diriku. Apakah ini yang dia maksud? Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk membantu orang-orang seperti yang dikatakan Superman. Aku bisa menjadi pahlawan dengan caraku sendiri. Kau baik-baik saja? Ya, terima kasih banyak. Kau datang tepat pada waktunya. Namaku Ana. Siapa namamu? Aku hanya seorang yang kebetulan berada di sini untuk menolong. Kau bisa memanggilku dengan nama superhero Handman. Handman, terima kasih sekali lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak muncul. Bagaimana kau bisa tahu aku butuh bantuan? Aku mendengar teriakanmu dan segera datang. Bagian dari tugasku adalah menolong dan selalu waspada. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya tanpa bantuanmu. Kau benar-benar penyelamatku hari ini. Senang bisa membantu, Anna. Pastikan untuk lebih berhati-hati di masa depan. Kota ini bisa sangat berbahaya. Oke, Handman. Terus kamu mau kemana? Aku akan ke sana melihat apa yang menyebabkan gedung kantor komunikasi meledak. Baiklah, Handman. Berhati-hati ya. Dan kapan aku bisa menjumpaimu lagi? Oke, suatu saat aku yang akan datang menjumpaimu. Selamat tinggal, Anna. Dadah! Ternyata ini penyebabnya ledakan yang terjadi dan membuat kekacauan kota Buntok ini. Dan dari manakah asalnya robot itu datang dan menyerang kota?